しょうか。そんなだからみんなに嫌われるんですよ。逃げろネズコ、逃げろ、走るんだ。そうか、よかったな。やめろ、もうすぐ親方様がいらっしゃるぞ。Oke guys, apa kabar? Udah kangen sama Gnosis dan si kawaii Nezuko kah? Karena hari ini kita akan membahas kelanjutan alur cerita Kimetsu no Yaiba part ke-6. Nah sebelumnya kan kita udah dibawa menggila dengan serunya pertarungan antara Tanjiro dan kawan-kawan melawan Rui dan keluarga iblis laba-labanya. Untungnya ketika Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu kesulitan, dua Hashira yaitu Giyu dan Shinobu datang menyelamatkan mereka dan akhirnya keluarga iblis laba-laba itu bisa dihabisi seluruhnya. Oh iya guys, kalian masih ingat kan kalau Rui adalah iblis rembulan yang merupakan bawahan langsung dari Muzan sekaligus salah satu iblis terkuat. Nah biar lebih jelas lagi, coba Gnosis jelaskan lagi tentang si 12 Oni rembulan atau dalam bahasa Jepangnya disebut 12 Kizuki ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa 12 Kizuki adalah iblis terkuat kepercayaan Muzan yang menerima darah Muzan untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi 12 Kizuki sendiri juga dibagi lagi dalam dua kelompok, yaitu 6 upper demon atau Kizuki atas dan 6 lower demon atau Kizuki bawah. Dan Rui yang di part sebelumnya berhasil dikalahkan oleh Giyu termasuk dalam 6 Kizuki urutan kelima. Jadi tentunya masih banyak iblis yang lebih kuat dari Rui menanti Tanjiro dan kawan-kawan. Oke, tanpa lama-lama kita lanjutkan pembahasan Demon Slayer part ke-6. Terobos saja. Kuy! Dengan aliran pernapasan air ke-11, sang Hashira air Giyu akhirnya mampu menyudahi perlawanan Rui dengan menebas kepalanya. Setelah ditebas oleh Giyu, artinya sebentar lagi Rui akan mati dan ketika itu tiba-tiba iblis Kizuku tersebut teringat dengan masa lalu ketika dirinya masih menjadi manusia. Jadi Rui merupakan anak yang memiliki fisik lemah dan mudah sakit. Ketika itu tiba-tiba Muzan datang dan menawarkan Rui tubuh yang sehat dan kuat dengan syarat harus menjadi Oni. Singkat cerita, Rui diubah menjadi Oni oleh Muzan. Tapi kedua orang tuanya sangat tidak senang karena Rui jadi tidak bisa bermain di luar dengan anak lain pada siang hari dan yang lebih buruk, anak itu harus membunuh manusia untuk bertahan hidup. Suatu saat karena sudah tidak tahan melihat anaknya menjadi monster, ayah Rui berniat membunuhnya dan ibunya pun tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menangis. Sejak itu Rui merasa keluarganya tidak pernah menerimanya dan menyayanginya lagi hingga akhirnya Rui membantai keluarganya. Sejak saat itu, Rui selalu merasa bersalah karena telah memutus ikatan keluarganya yang sebenarnya karena dibutakan oleh emosi dan ego semata. Apa yang diinginkan Rui hanyalah kehangatan pelukan dari keluarga, sesuatu yang telah ia buang ratusan tahun yang lalu. Dan kini, Rui menyesal telah melakukan banyak kejahatan karena ia takut tidak bisa bertemu dengan ayah dan ibunya lagi. 思い出した。はっきりと。僕は謝りたかった。父さんと母さんと同じところへはいけないよね。父さん、母さん。そんなことはない。一緒に行くよ。地獄でも。全部僕が悪かったよ。ごめんなさい。Giyu tidak suka melihat Tanjiro bersimpati pada Oni karena pada umumnya Oni adalah makhluk kejam yang suka membunuh manusia. Tapi Tanjiro sendiri percaya bahwa pada dasarnya Oni tidak ingin menjadi jahat. Mereka adalah sosok yang menyedihkan dan tidak punya pilihan lain selain untuk bertahan hidup. Ketika masih berdebat dengan Oni, tiba-tiba Shinobu datang dan berusaha menyerang Nezuko. Ara? 何なんでしょうか。そんなだからみんなに嫌われるんですよ。どうして邪魔をするんです富岡さん。 Sejujurnya Shinobu tidak mengerti kenapa Hashira seperti Giyu bisa melindungi Oni. Meskipun Tanjiro telah menjelaskan bahwa Nezuko adalah adiknya, Shinobu tetap bersikeras setiap Oni harus dibunuh. Jadi Giyu pun terpaksa menghadapinya dan meminta Tanjiro melarikan diri untuk menghindari Shinobu. Di tengah pelariannya Tanjiro diserang oleh Kanai, salah satu kisah Suta yang lolos bersamanya dari ujian akhir. Kanai melumpuhkan Tanjiro sehingga Tanjiro meminta Nezuko untuk kabur dan melarikan diri dari Kanai. 逃げろネズコ、逃げろ、走るんだ。
逃げるばかりで少しも攻撃してこない。 Sementara Gyu masih berusaha menghadang Shinobu dan Kanai masih kejar-kejaran dengan Nezuko, Gagak Kasugai datang dan memberi pesan bahwa para Kisasutai harus menangkap Tanjiro dan Nezuko hidup-hidup dan membawa kedua saudara itu ke markas pemburu iblis. Singkat cerita, sampailah Tanjiro di markas besar Kisasutai dalam keadaan tak sadarkan diri, dan betapa kagetnya Tanjiro ketika dia membuka mata ada beberapa sosok pemburu iblis dengan penampilan mencolok dan aura yang tidak biasa berdiri di hadapannya. Ya, mereka adalah para Hashira, tangan kanan pemimpin organisasi Kisasutai sekaligus Demon Slayer terkuat di zaman itu. Ada 5 Hashira asing yang saat ini berdiri di hadapan Tanjiro. Mereka adalah Hashira Api Rengoku, Hashira Suara Usui, Hashira Cinta Misuri, Hashira Batu Gyomei, Hashira Kabut Muchiro, dan Hashira Ular Obanai. Shinobu berkata bahwa Tanjiro akan menghadapi persidangan karena telah hidup berdampingan dengan Oni dan diharuskan memberikan pelajaran. Tapi Hashira yang lain justru tidak ingin mendengar penjelasan apapun dan ingin Tanjiro segera dihukum karena telah melanggar kode etik pemburu iblis. Meskipun begitu, Shinobu tetap bersikukuh untuk mendengarkan cerita Tanjiro yang membuatnya sampai melindungi iblis. Tanjiro kemudian bercerita bahwa seluruh keluarganya telah dibunuh oleh Oni dan satu-satunya adiknya masih hidup telah berubah menjadi Oni. Tanjiro tidak ingin meninggalkannya dan bertekad untuk mengembalikan Nezuko menjadi manusia. Tanjiro juga menjamin bahwa Nezuko tidak akan menyakiti manusia karena selama 2 tahun penuh pun Nezuko belum pernah memakan manusia. Tanjiro juga berjanji bahwa dirinya dan Nezuko akan bertarung demi kepentingan Kisasutai dan umat manusia. Namun lagi dan lagi perkataan Tanjiro terdengar seperti omong kosong dan bahan candaan anak kecil bagi para Hashira. Belum lagi setelah itu Hashira Angin Semeni datang dan membawa-bawa kotak Nezuko dengan sembrono. Tidak selesai sampai di situ, Sameni juga menusuk Nezuko dengan pedang Nichirinnya dan membuat Tanjiro sangat marah. そうか、よかったな。やめろ！もうすぐ親方様がいらっしゃるぞ！善良な鬼と悪い鬼の区別もつかないなら、柱なんてやめてしまえ！ Untungnya di saat suasana semakin memanas, Oyakata pemimpin Kisasutai datang dan bisa menenangkan situasi. Ketika Oyakata datang, seluruh Hashira langsung membungkuk dengan hormat. Setelah sedikit basa-basi, Sameni datang meminta Tanjiro untuk dihukum dan memberi penjelasan karena telah membawa dan melindungi Oni. Ketika itu Oyakata menyampaikan bahwa sebenarnya dia sendiri telah mengizinkan Tanjiro hidup berdampingan dengan Nezuko dan meminta para Hashira juga menerima Nezuko sebagai bagian dari organisasi pembunuh iblis. Tentu saja hal yang terdengar sangat lucu itu tidak dapat diterima oleh beberapa Hashira dan meminta Oyakata memikirkannya kembali. Oyakata meminta salah satu putrinya untuk membacakan surat yang dikirimkan oleh mantan Hashira air sekaligus guru Gyu dan Tanjiro, Urokodaki Sakonji. Dalam surat tersebut Urokodaki mengatakan bahwa Nezuko memiliki jiwa yang kuat dan berhasil mempertahankan kemanusiaannya dengan tidak menyerang manusia lain selama lebih dari 2 tahun. Jikalau di kemudian hari Nezuko menyerang manusia, maka dirinya dan Gyu bersama Tanjiro akan bunuh diri sebagai permintaan maaf. かまど炭治郎をお呼び。鱗滝左近次、富岡義勇が Ketika itu Oyakata mengembalikan sangkalan para Hashira pada diri mereka sendiri. Jika para Hashira bisa membuktikan kalau Nezuko memang akan menyerang manusia, baru Oyakata setuju akan menghukum Tanjiro dan Nezuko. Tapi apabila tidak ada bukti apapun, sementara 3 nyawa menjamin Nezuko tidak akan menyakiti manusia, maka Oyakata akan menganggap penolakan para Hashira adalah omong kosong. Apalagi Tanjiro adalah aset besar organisasi pemburu iblis, karena telah bertemu dengan Muzan, jadi membunuh Tanjiro bisa menjadi keputusan yang merugikan diri mereka sendiri. Meskipun penasaran dengan keberadaan Kibusuji, tapi para Hashira masih tidak bisa terima harus hidup berdampingan dengan Oni. Akhirnya Sameni melakukan sesuatu yang nekat, yaitu mengiris tangannya sendiri di hadapan Nezuko dan membuktikan bahwa seaneh apapun Oni, mereka tetap makhluk buas yang selalu memangsa manusia. Sementara itu Obane menahan pergerakan Tanjiro agar tidak mengganggu apa yang dilakukan Sanemi. Beberapa saat kemudian Nezuko keluar dari kotaknya dengan nafsu yang memuncak.
Sebagaimana Nezuko adalah Oni dan darah manusia secara naluriah pasti menggugah nafsu makan Oni seperti dirinya. Ketika melihat adiknya diperlakukan demikian, Tanjiro semakin dan semakin emosional. Perasaan marah, takut sekaligus khawatir memenuhi pikirannya hingga membuat Tanjiro mampu memutuskan tali yang mengikat tangannya dan berhasil membebaskan diri dari Obanai dengan bantuan Gyu. Tanjiro memanggil nama Nezuko untuk menyadarkan adiknya, dan ketika itulah Nezuko teringat dengan sugesti Urokodaki serta kenangan-kenangan masa lalunya sebelum menjadi iblis. 人は守り助ける者、傷つけない。妹だ。俺の妹なんだ。禰豆子は違うんだ。Pemandangan yang terjadi di markas Kisasutai itu sudah membuktikan bahwa perkataan Tanjiro dan kesaksian Urokodaki adalah benar adanya, dan meskipun berat, para Hashira harus menerima keputusan Oyakata untuk menerima Nezuko sebagai bagian dari organisasi pemburu iblis. Setelah Nezuko secara resmi diterima, Shinobu pun meminta dua Kakushi untuk membawa Tanjiro dan Nezuko ke kediaman keluarga Kocho untuk mendapatkan perawatan. Di sana Tanjiro bertemu dengan Kanai, salah satu Kisasutai yang lolos dari ujian akhir bersamanya, sekaligus Kisasutai yang sebelumnya mengejar dirinya dan Tanjiro di Gunung Natagumo. Ternyata Kanai adalah seorang Suguko serangga atau Kisasutai muda dengan bakat besar yang dilatih secara khusus oleh para Hashira untuk menjadi penerus mereka di masa depan. Selain Kanai, Tanjiro juga sangat senang ketika mengetahui Zenitsu dan Inosuke juga dirawat di kediaman keluarga Kocho, dan artinya kedua temannya itu masih hidup dan dalam keadaan baik-baik saja. Di sisi lain, rapat rutin Hashira dimulai dan mereka merasa kemampuan Kisasutai hari-hari ke belakang semakin menurun padahal iblis terus berkembang. Tapi berbeda dengan kebanyakan Kisasutai muda yang tidak memiliki kemampuan mencolok, Tanjiro yang berhasil berhadapan dengan salah satu Kizuki padahal masih berada pada tingkat Mizunoto memberikan mereka harapan besar. 入隊後間もなく12気づきと遭遇しているとは、引く力が強いように感じる。人が増えれば増えるほど制御統一は難しくなっていくものです。もどかしいね。 Selesai rapat rutin, setiap Hashira kembali melakukan kegiatan dan tugas mereka masing-masing, termasuk Rengoku yang dikirim untuk membantu menyelesaikan laporan iblis yang cukup menyulitkan, di mana kelompok Kisasutai yang dikirim sebelumnya termasuk juga pelapornya telah dihabisi oleh iblis. Begitu pula Shinobu yang sepertinya akan mengecek perkembangan kondisi tiga Kisasutai Mizunoto yang sedang dirawat di kediamannya. Beberapa saat kemudian pun, Shinobu datang untuk menjadwalkan perawatan sesi kedua, yaitu latihan pemulihan tubuh. Awalnya Zenitsu sangat ketakutan melihat Tanjiro dan Inosuke yang lemah lesu setiap selesai latihan pemulihan tubuh. Tapi betapa terkejutnya Zenitsu ketika mendengar penjelasan Oi tentang latihan pemulihan tubuh baginya justru terlihat seperti kesempatan bermain-main dengan murid-murid kawaii dari klan Kocho. Dan anehnya latihan yang seperti hidup dan mati bagi Inosuke dan Tanjiro itu dilakukan dengan sangat mudah oleh Zenitsu. Kisasutai teknik petir itu dengan bahagianya menerima semua latihan tanpa merasa kesulitan sedikit pun. あいつやるやつだぜ。俺でも涙が出るくらい痛いってのに笑ってやがる。俺は女の子にお茶をぶっかけたりしないぜ。 Melihat Zenitsu melewati latihan dengan baik, memacu semangat Inosuke untuk berusaha lebih keras dan akhirnya juga bisa melewati latihan. Tapi ada satu hal yang belum berhasil mereka lakukan bertiga, yaitu mengalahkan Kanai. Sebanyak apapun mereka bertiga berusaha dan berlatih selama 5 hari berturut-turut, mereka selalu dikalahkan oleh Kanai. お願いします。カナオに負け続ける日々が続く。伊之助も善逸も Tanjiro menyadari bahwa Kanai memang memiliki kelincahan yang sangat tinggi dan aromanya terasa lain dari Kisasutai yang selama ini ia temui. Lebih tepatnya Kanai memiliki aroma seperti para Hashira. Jadi dalam keadaan sehat sejahtera pun Tanjiro tidak yakin mampu mengalahkan Kanai dengan kemampuannya yang sekarang. Hal itu membuat Tanjiro semakin terpacu dan berlatih lebih keras. Melihat Tanjiro yang terus berlatih dengan keras, 3 murid klan Kocho menghampirinya dan memberinya syarat untuk Tanjiro melakukan latihan pernapasan konsentrasi penuh selama 24 jam dan meniup guci-guci keras dengan teknik pernapasan seperti yang selama ini Kanai lakukan. Tapi ternyata melakukan pernapasan konsentrasi penuh dalam waktu yang sangat lama sangat sulit dilakukan.
Meskipun begitu, Tanjiro terus berusaha keras untuk menyelesaikan latihan pernapasan konsentrasi penuh. Hingga suatu hari Shinobu datang menghampirinya dan mengatakan bahwa dirinya ingin menitipkan mimpinya pada Tanjiro, yaitu mimpi untuk akrab dengan Oni. Bukan hanya mimpinya, tepatnya itu adalah mimpi kakak Shinobu yang sudah meninggal. Dan itu part ke-6 pembahasan alur cerita anime Dragon Slayer Kimetsu no Yaiba. Ini yang bikin skrip juga belum move on dari Dragon Slayer loh. Tulisannya Dragon Slayer padahal Demon Slayer kan. Part kali ini mungkin terasa lempeng ya, karena memang di part sebelumnya jantung kita dipacu terus dengan pertempuran sengit Tanjiro dan kawan-kawan melawan Rui. Jadi di part ini kita santai-santai dulu, karena di part-part selanjutnya kita akan dipacu lagi dengan pertempuran yang lebih seru. Jadi nantikan terus pembahasan alur cerita Demon Slayer dari Gnosis ya. Jangan lupa like, subrek, dan aktifin juga loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rama di sini pamit. Bye bye.